Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang akan mempresentasikan mengenai program kreativitas mahasiswa di bidang penelitian sosial humaniora dengan judul proposal kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengaplikasikan pola blended learning bagi siswa sekolah dasar di Kota Semarang. Anggota PKM RSA kami, yang pertama Leli Wahyuningrum, kedua Leonardo Rontipoan, ketiga Renata Damayanti Dase. Pembahasan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta biaya dan jadwal. Pembahasan yang pertama, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, di mana Indonesia sendiri di tahun 2020 mengalami peningkatan kasus corona. Dengan hal demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh bagi siswa sekolah dasar. Mengingat pembelajaran jarak jauh ini memiliki dampak negatif bagi setiap individu, maka kemudian pemerintah menyiapkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, dan hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Terutama bagi siswa sekolah dasar dengan mengeluarkan peraturan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan pembelajaran tatap muka terbatas ini juga menerapkan pola blended learning. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengaplikasian pola blended learning melalui pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa sekolah dasar di Kota Semarang? Kedua, bagaimana kebijakan pemerintah dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Semarang? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengaplikasian pola blended learning melalui pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa sekolah dasar di Kota Semarang. Kedua, menganalisis kebijakan pemerintah dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Semarang. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Yang pertama, laporan kemajuan penelitian, kedua, laporan akhir penelitian, ketiga, publikasi artikel ilmiah ke dalam jurnal nasional yang terakreditasi, keempat, yakni buku saku yang dapat dijadikan referensi oleh pemerintah, guru, siswa, maupun orang tua. Selanjutnya, manfaat penelitian dalam hal ini memberikan pengetahuan bagi semua kalangan dalam pengaplikasian pola blended learning melalui pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa sekolah dasar di Kota Semarang dengan kebijakan pemerintah dan memberikan pengetahuan tentang perkembangan dalam sistem pendidikan di Kota Semarang. Hal ini menjadi manfaat teoritis. Lalu manfaat praktisnya bagi pemerintah dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi guna peningkatan sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu, serta bagi siswa, orang tua, dan guru dapat memberikan informasi berupa penelitian awal tentang penerapan pola blended learning sesuai kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan media referensi guna ikut serta dalam memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan dalam hal ini peran guru sangat penting dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan selama adanya proses pembelajaran tatap muka terbatas bersama dengan pemerintah di Kota Semarang. Selanjutnya ada pendidikan yang termasuk ke dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dalam kehidupan anak yang sedang bertumbuh. Hal ini berarti kehidupan mengarahkan kepada semua kekuatan alam yang ada dalam diri siswa agar menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai tingkat keamanan dan kebahagiaan tertinggi dalam hidup. Kemudian, sistem pendidikan nasional harus selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di tingkat lokal, nasional, dan global. Kemudian ada blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran campuran yang menggabungkan antara yang terbaik dari dua lingkungan pelatihan, di mana pelatihan kelas tatap muka tradisional dan e-learning berbasis teknologi yang canggih. Serta pola blended learning merupakan proses kolaborasi antara kegiatan manusia dalam rangka pembelajaran dengan teknologi. Pola blended learning dapat memberikan beberapa keuntungan, yakni fleksibel, hemat biaya dan waktu, materi interaktif, efektif, dan efisien.
Kemudian kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam mempersiapkan rencana untuk memulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, pemerintah menemukannya melalui surat keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diumumkan pada 30 Maret 2021 yang isinya mewajibkan pada satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis analisis yang digunakan pada bagian ini adalah analisis hukum empiris untuk mengetahui tentang pengaplikasian pola blended learning melalui pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa sekolah dasar di Kota Semarang. Yang kedua, sumber dan jenis data. Data primer pada penelitian ini jawaban data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap proses pembelajaran tatap muka terhadap siswa di sekolah dasar di Kota Semarang, dan terhadap orang tua beserta guru yang mengawasi proses pembelajaran tatap muka terbatas. Data sekunder pada penelitian ini, jawaban data sekunder diperoleh dari dokumentasi pembelajaran tatap muka tahap awal, jurnal mengenai pola blended learning, dan artikel dalam penelitian tentang pendidikan, khususnya di sekolah dasar di Kota Semarang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan SKB tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara langsung dengan responden, observasi dan pencatatan data, pengumpulan data dengan mengumpulkan teori, pendapat, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian mengenai pengaplikasian pola blended learning melalui pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa sekolah dasar di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pada tahun 2021 di Kota Semarang berdasarkan data yang diperoleh terdapat ratusan sekolah dasar yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan pengaplikasian pola blended learning. Validitas data dan analisis data. Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan instrumen yang valid. Pengujian validitas pada instrumen dilakukan dengan percobaan bukti konstruk, yaitu dengan mengkritik apakah pasal-pasal dan bab bagian dalam instrumen itu terkait sependapat dengan draft kepakaran yang bersangkutan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sebagai penjelasannya. Hasil penyelidikan akan dicatat dan diamati untuk menemukan teori tentang penelitian ini. Selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu perlengkapan yang diperlukan sebesar 1.500.000, kedua bahan habis pakai sebesar 960.000, yang ketiga perjalanan dalam kota sebesar 1.105.000, yang keempat lain-lain 1.435.000 dengan total jumlah yaitu 5 juta rupiah. Adapun jadwal kegiatan, yang pertama yaitu persiapan yang dilakukan pada bulan ke-1 dengan person penanggung jawab yaitu Laili Wahyuningrum dan Leonardo Rontipuan. Pelaksanaan program yang dilaksanakan pada bulan kedua, person penanggung jawab Laili Wahyuningrum dan Renata Damayanti Dase. Yang ketiga, monitoring hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan ketiga dengan person penanggung jawab Leonardo Rontipuan dan Renata Damayanti Dase. Yang keempat, evaluasi hasil penelitian yang dilakukan pada bulan ketiga oleh Laili Wahyuningrum dan Leonardo Rontipuan. Yang kelima, penyusunan laporan penelitian yang dilaksanakan pada bulan keempat dengan person penanggung jawab Laili Wahyuningrum dan Leonardo Rontipuan. Sekian dari presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.